di taman baca buku sambil ngetes sore-sore, asik gitu. Kembang cempaka, kembang asoka, dinikmati sambil minum es krim. Selamat datang Mama Eka, pimpinan Bawaslu Jatim. Ya, Bu Eka, saya panggil Bu Eka Mama Eka ya. apa saja mana-mana. Bu Eka, ini kami harus menunggu 2 tahun lebih nih sampai akhirnya Bu Eka menginjakkan kaki di kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Nah, apa kesan pertama Bu Eka terhadap suasana kantor kita, Bu? Saya sebelumnya tidak membayangkan kantor Bawaslu Pasuruan itu seperti ini. Ternyata besar juga. Dan Gitu ya? Menyenangkan di ruang komisioner yang besar, luas, dan bisa dimanfaatkan untuk banyak hal ya. Dan saya lihat komisioner juga masing-masing berekspresi dengan gaya masing-masing di rumah masing-masing. Iya. Ini menarik kan, itu menunjukkan karakter masing-masing gitu. Iya. Dan ini bahkan saya melihat ruangnya komisioner Pasuruan ini bahkan lebih besar 3 kali lipat dari ruang saya ya. Oh gitu ya. Iya. Dan banyak bunga-bunganya, asri. Nah, itu bunga-bunganya cocok. Jadi, Kalau bunga-bunganya yang di ruangan ini di kantor ini apa, Bu? Ya, sudah sesuai atau sudah pas atau mungkin ada ada masukan dari Bu Eka? nah, itu udah bagus kok, tinggal penataan aja. Ini kayaknya ruangnya Mas Hari perlu dikasih bunga juga nih. Oh gitu Bu ya? Iya. Bunganya masih di luar belum. Ada sih kaktus kecil Bu, tapi mati. Nah, itu Sansevieria aja yang gampang di ini Mas, karena bagus untuk menyerap ini ya, polutan. Oh gitu ya. Jadi ya. apalagi kan Mas Hari kan perokok ya, jadi untuk menjaga kesehatan perlu itu ditaruh. iya. Bukan hanya jangan dibilang bahwa itu sentuhan perempuan di situ, bukan, tapi ini untuk alasan kesehatan, estetika. Dan Bunga apa namanya Bu? Sansevieria itu yang kayak lidah mertua, yang nggak Oh, pegangan gitu ya. itu bisa. Banyak saya lihat di depan banyak itu. Oh ya, nanti Yang saya pindahkan ke sini aja. Ya, taruh di. Berarti kita nanti ngomongin kembang aja nih Bu ya. Ya monggo, apa saja. Bu Eka, kembang favorit Bu Eka itu apa Bu? Semua suka. Semua suka ya? Pada dasarnya semua tanaman suka, mau bunga, mau buah, bonsai-bonsai pun suka, semuanya suka saya. Hanya belakangan ini saya lagi ngumpulin begonia. Begonia. Ya. Saya coba masuk cari seperti apa bunganya. Saya karena awam masih bunganya begonia. Begonia itu apa ya, yang jenis Coba bisa di Google itu ya. tidak berkayu itu loh, yang apa? Kayak kalau Masnya tahu. Begonia black velvet itu. Oh Seperti ya. ini? Itu salah satu. Ya. Kemudian ada yang Oh jenisnya banyak berarti ini Bu? banyak. Saya punya 19 jenis. 19 jenis. 19 jenis sekarang. Ya. Nah, itu dia. Ini saya turun aja Bu supaya nggak kelihatan. Nah, ini saya punya juga. Oh, ini ada yang hitam, ada yang kuning ini ya. Oh, kalau itu dasarnya hijau. Saya punya yang dasarnya hitam. Nah, ini keong ini saya juga punya. Ini saya punya. Ada lumayan lah saya punya. 19 lumayan. Kumpulin pelan-pelan. Begonia saja itu sudah 19 jenis. 19 jenis. Kalau total koleksinya berapa? Wah, banyak. Banyak banget ya. Banyak. Jadi misalnya kayak jenis aglonema saya punya sekitar 9 atau 10 jenis. Kemudian Sansevieria mungkin ada sekitar 9 jenis juga. Ya. Macam-macam. Philodendron ada 11 jenis. Jadi ya walaupun mungkin punyanya cuma satu-satu. Kaladium saya juga punya 12 jenis. Kaladium itu keladi-keladian. Oh, keladi ya sekarang itu lagi ngetren tuh keladi-keladian keladian itu ya. gitu. Keladi yang tengahnya merah, kemudian ya ada yang hijau gitu kan ya. Ya ini kan yang enggak ini batangnya empuk-empuk gini kan. Jadi dia gampang patah, gampang. Jadi kalau mau bawa ini harus ekstra hati-hati gitu. Kayak bawa bayi Bu ya kayaknya. Enggak sih. Tidak perlu perawatan khusus, tapi memang dia butuh ini apa namanya, nggak bisa sembarang juga. Maksudnya kalau kebanyakan air dia akarnya busuk gitu gampang begitu. Terus juga harus kena matahari misalnya, sinar matahari gitu. Jadi, kalau saya tahunya kan hanya beberapa saja ya. Kalau misalnya bunga ini suka matahari, bunga ini suka air gitu Bu ya. Nah kalau ini berarti termasuk kategori yang
tidak suka air tuh? Atau suka air atau bagaimana? Tidak boleh terlalu banyak air ya. Tidak terlalu banyak ya. Ya jadi paling Seminggu berapa kali nyiramnya ini? saya sih paling pagi saya semprot itu, atau misalnya sore saya semprot dikit pakai semprot, nggak bukan disiram begini. Oh, pakai Saya semprot semprot ya. gini, gitu supaya Kalau kita kontrol bisa nyemprotin airnya. burung bu kalau laki-laki itu. Nah, tapi memang kayak gitu ya, apa piaraan ya, mau tanaman mau hewan itu kan untuk apa kelangenan ya, kalau kita Iya. kan untuk menjaga apa namanya indeks kebahagiaan kita Iya. terjaga. Suka bunga sejak kapan Bu Eka? Sebetulnya sejak dulu, cuman memang waktu itu kalau setiap kali nanam itu selalu mati sehingga akhirnya nyerah sendiri. Oh, suatu saat nantilah kalau saya ini sendiri, suatu saat pasti akan saya punya bunga gitu. Iya. Kalau istilahnya orang Jawa itu ada yang tangannya dingin atau tangannya panas. Enggak ada, itu mitos. Enggak ada, mitos itu Bu ya. Mitos itu. Jadi ada mungkin tangannya dingin, dia kalau nanam mesti tumbuh. Ada yang tangan orang lain nanam mati. Padahal caranya sama, waktunya juga sama, medianya sama kan gitu. Ya mitos itu. Mitos Dulu itu. saya juga begitu. Iya. Karena mami saya itu kalau nanam bunga apa saja itu pasti gemuk-gemuk, pasti subur gitu ya. Iya. Tapi kalau saya nanam pasti mati. Mati. Terus kering dan mati. Ini saya pikir apa gitu. Nah ternyata memang apa namanya? Ya 2 tahun belakangan saya memang kemudian sejak pertama mengumpulkan buah 1, 2, 3, 4, 5. Lalu lama-lama jadi banyak. Udah juga mengumpulkan bunga. Aglonema 1, 2, 3. Lalu terus beralih ke yang lain. Pelan-pelan. Setiap kali DL kayak begini saya selalu ngumpulin bunga gitu. Lama-lama Iya. penuh juga gitu kan. Iya. Nah sejak ngumpulin pertama itu kemudian saya juga belajar kan, tanya sama yang jual ini gimana sih kok saya selalu nanam selalu gagal begini-begini. Nah ternyata memang ya karena saking cekaknya pengetahuan saya tentang bagaimana merawat tanaman itu sehingga itu mereka jadi mati. Sama aja kayak pengetahuan kita tentang apa nutrisi untuk keluarga untuk Iya. menjaga itu kan juga sebenarnya sama aja. Nah, dulu saya pikir ya asal ini aja gitu, apa ditanam pakai tanah ya sudah cukup. Iya. Tanah nggak usah diganti-ganti medianya, nggak usah ini. Nah, ternyata memang itu apa untuk beberapa tanaman nggak bisa begitu. Ya, istilahnya apa? Prokar ya. Program akar atau apa ya? Bongkar akar atau ganti media kan gitu-gitu Bu ya. Ya ada yang butuh diganti selama beberapa waktu, butuh diganti gitu. Iya. Tapi saya kalau orang bilang kan ya pakai pupuk apa Mbak, pupuk nggak pernah pakai pupuk apa kecuali pupuk kompos ya organik di awal itu. Sampai dengan saat ini ya sudah itu yang sudah 2 tahun itu saya belum pernah ganti ini sama sekali dan masih seger gitu ya? masih seger, bagus gitu. Misalnya kan untuk tanaman yang besar-besar ya. Ya. Karena yang pertama yang buah-buah itu. Dalam merawat itu dirawat oleh Bu Eka sendiri atau ada tenaga khusus itu ya? Karena kan kalau misalnya raker hari ini kan beberapa hari berarti bunganya kan ditinggal itu. Gimana Bu? Ada perawat petugasnya khusus? Petugas itu siapa? Enggak, kan kalau saya memang saya cenderung merawat sendiri bunga-bunga saya. Misalnya kalau untuk memindah, terus memangkas, setiap hari satu pagi sebelum berangkat ke kantor tuh satu patroli ke tanaman-tanaman ngelihat ini apa yang kurang, apa yang nggak pas, apa yang belum di ini. Nah biasanya kalau misalnya saya nggak punya waktu untuk apa namanya mungkin menyiram atau apa namanya mungkin menata itu ya, saya minta tolong pembantu saya untuk melakukan itu. Tapi yang dia akan mengerjakan yang minor-minor ya. Misalnya tinggal kalau urusan menyiram aja dia tahu mana yang ini yang 3 hari sekali, ini yang seminggu sekali, ya. misalnya dia udah tahu. Tipologinya sudah tahu ya. Iya, kira-kira begitu. Tapi saya mesti ngasih tahu berulang-ulang, misalnya kayak misalnya yang begonia, yang ini jangan banyak-banyak airnya. Jadi saya taruh di rak khusus yang itu hanya misalnya yang ini perlakuannya khusus gitu. Untuk yang lain, nah itu yang lain itu nggak apa-apa, dibiarkan aja. Kalau sudah siram itu kan pas hujan misalnya kayak gitu. Jadi dia udah tahu ya kayak begitu udah tahu. Tapi kalau untuk mangkas, mindah itu masih saya sendiri. Nah, itu biasanya pagi itu saya sudah patroli ngelihat masuk apa namanya ngelihat mana yang butuh perawatan, misalnya lagi kena hama lah, kena nah itu yang Selama ini ada yang pernah kena itu, kadang itu kanan Bu ya, kayak jamur gitu Bu ya, daunnya apa capuk itu putih-putih orang gitu ya itu ya. capuk orang Jawa bilang.
Iya. Yang kutu putih itu kan. Iya. Nah, itu memang yang umum ya. Itu kan, nah saya juga baru tahu itu bahwa itu ternyata dia ada itu karena dibawa oleh semut. Karena telurnya itu manis, jadi dibawa ke atas oleh semut itu. Gitu. Sehingga insektisida supaya kemudian tidak ada semut itu perlu. Tapi saya nggak pernah pakai. Biasanya kalau ada cabu itu saya cukup disemprot pakai air sabun. Terus nanti itu juga dari penjual tanaman saya tahunya ya. Jadi nggak perlu yang Nggak khusus perlu apa pestisida. Enggak ada yang pakai saya, nggak ada pestisida, nggak ada pupuk kimia apapun, saya nggak pakai. Cukup semprot nanti atau yang ya ada yang bonsai kelapa itu ya juga kena itu. Paling di batoknya tuh naik gitu Bu ya. Nah itu daunnya ada yang kena cabuk gitu. Paling kalau nggak saya ya kadang-kadang bantu saya itu bersihinnya pakai air sabun ya sama cotton bud itu dibersihin gitu sampai telaten banget gitu ya. Nah Bu, kalau musim hujan begini perlakuan terhadap tanamannya milik Bu Eka gimana? Apalagi intensitas hujannya kan tinggi nih belakangan ini. Saya sih ada beberapa tanaman yang saya memang kalau yang tanaman buah-buahan itu saya biarkan aja ya. Tapi kan kalau buah-buahan di tanah Bu ya? Atau di pot besar? Semuanya di pot, saya nggak punya semua tanah. Di pot ya? Semuanya di pot. Ya, jadi yang buah-buahan khusus saya taruh di loteng di lantai 2 rumah saya itu. Ada beberapa yang di halaman tapi nggak banyak ya. Tapi ada sekitar 20-an, 30-an pohon mungkin di atas itu. Kalau itu saya biarkan aja dia supaya dia langsung, memang dia butuh sinar matahari banyak kan ya. Saya biarkan kena hujan kena itu. Jadi nggak perlu, udah itu biar aja kalau yang gitu. Tapi yang di bawah sih yang di teras di itu ada yang saya jaga betul supaya karena nggak doyan air kan soalnya. Itu jadi kaktus kalau itu saya masukkan di dalam jadi supaya dia nggak ini. Kalau siramnya paling kan seminggu sekali atau 3 hari sekali. Iya. Semprot Cukup gitu ya. Kalau yang yang suka yang daun saja atau yang ada bunganya? Semua ya. Semua. Tapi ada yang suka yang daunnya mungkin warna-warni merah gitu ya, atau mungkin batiknya gitu. Ya, pada dasarnya semua saya suka. Tetapi memang kalau secara komposisi kalau dilihat dari koleksi saya belum sampai pada tahap kolektor sebetulnya. Tapi dari apa yang saya punya itu memang 80% daun. Daun ya? 80% ya. Itu juga sebagian besar buah-buahan. Buah-buahan Bu ya? Iya, buah-buahan. Ada beberapa tanaman obat ya, saya hanya punya berapa? Mungkin sekitar 6 jenis tanaman obat saja. Enggak banyak. Banyak yang pohon, banyak yang kembang gitu berarti Bu ya? Ya. Setelah menikmati bunga itu apa mungkin nggak? Punya apa ya Bu ya? Punya sensasi sendiri atau apa? Karena setiap orang punya gambarannya masing-masing kan mungkin Bu ya? Ada yang suka mancing, ada yang mungkin suka kembang kayak Bu Eka, mungkin ada yang lain-lain. Nah, kalau Bu Eka ini suka kembang. Setelah menikmati kembang itu apa mungkin? Lebih damai atau lebih bagaimana Bu? Menggambarkan perasaannya setelah menikmati bunganya itu. Saya memang sejak dulu suka yang hijau-hijau ya. Iya. Jadi itu tenang gitu loh. Sejuk di mata, sejuk di hati. Jadi setiap pagi. Sejuk di mata, sejuk di hati. Iya, karena pagi itu pas libur tuh sama ngopi sama membaca buku di teras itu dikelilingi kembang-kembang itu seneng gitu rasanya. Memang saya dulu itu sejak saya muda pun saya juga sudah membayangkan kalau tua itu tinggal sore-sore di teras di halaman dengan di taman baca buku sambil ngetes sore-sore asik gitu. Jadi sekarang di teras saya itu kan ada ini ya, saya bangun saya bikin tuh kayak ram-raman gitu untuk tanaman menjalar labu. Saya nanam labu madu sama labu labu Jepang manisa itu loh Mas. Nah, di situ saya rambatkan gitu. Nah di bawahnya itu saya kasih meja, terus di atas juga ada bunga-bunga gantung begonia, macam-macam lah itu di situ. Biasanya di situ tempat favoritnya tuh ya. Ngopi ya kalau ya kadang-kadang kalau saya undang teman-teman Bawaslu ke rumah, mereka suka duduk-duduk di situ juga. Ya walaupun tempatnya seadanya, tapi kalau kan seger ya kalau dikelilingi bunga, oksigen banyak, itu lebih positif untuk menimbulkan aura positif itu ya. Saya lihat di ruangannya Bu Eka juga banyak bunganya, bahkan sampai di luar pintunya saya lihat, wah ini khas ini khas sudah ruangannya Bu Eka ini.
Ya kalau di dalam sih sebenarnya itu saya selalu memilih tanaman yang nggak gampang mati. Ya, itu kan jenis-jenis apa philodendron yang merambat paling kayak sirih gading atau jenis syngonium gitu kan. Hanya ada 2 jenis saja yang ada di ruangan saya, syngonium sama sirih gading. Philodendron. Syngonium, philodendron saya punya 3 macam, sirih gadingnya 2 macam ya di ruangan. Itu aja. Cupang yang banyak sekarang. Cupang itu gimana? Ikan cupang maksudnya. Oh, ikan cupang, saya kira ikan cupang. Oh, sekarang mulai berarti ada. Ini sudah beberapa bulan, ya? sudah beberapa bulan. Ada di ruangan saya banyak. Ada mungkin sekarang ada sekitar 8 ya. Di rumah 16. Cupang. Kita di botol-botol gitu atau ada akuarium Ya, khusus? akuarium yang juga saya taruh bunga-bunga tadi itu sekaligus vas itu. Ya gitu. Ada aquascape mini juga. Jadi, ya apa ya? Saya kira senang ya kalau pas kita lagi menghilangkan stres ya, hiburan untuk kita kayak gitu. Kalau di rumah saya sih saya milihnya kembang yang nggak cepat mati Bu ya. Karena Apa coba koleksinya Mas Ari apa coba? Saya pengen tahu. Ada di rumah itu ada beberapa adenium sama apa ya? Adenium yang apa? Abiesum yang bonggol itu. Oke. Bonggol dan warnanya hanya satu yang merah. Terus saya kemarin beberapa bulan lalu saya cari warna-warna yang lain tapi sampai belum berbunga. Nanti mungkin beberapa bulan ke depan akan bunga. Sama bougainville kan juga tahan panas ya. Panas gitu. Tapi dia harus kena panas kalau. Iya, saya taruh di tempat panas memang. Dan sekarang sudah mulai berbunga. Ada yang merah, putih sama ungu. Ya. Dan beberapa daun-daun tapi nggak tahu namanya saya Bu. Saya suka, ini menarik saya beli itu aja. Nggak tahu namanya itu apa. Waktu penjual sih bilang namanya tapi saya lupa sudah namanya apa. Ya kalau kayak gitu sih sebenarnya nanti lama-lama tahu sendiri. Saya juga dulu nggak tahu sama sekali namanya apa, gitu, nggak ya? tahu gitu. Tapi lama-lama begitu ini, oh ini jenis ini, oh ini jenis ini. Terus saya search di Google biasanya. Ketika saya kasih tahu ini namanya ini, oke. Saya search, oh ternyata banyak jenisnya. Sama tertarik kemudian ketika nemu, oh ini yang kemarin aku lihat di Google gitu ada itu. Saya beli lagi yang ini. Terus lama-lama terkumpul banyak gitu ya. Kadang-kadang juga dikasih teman-teman sih. Kadang-kadang dikasih. Kayak kemarin Pak Puji. Mereka iya, ditawarin. Ini di Cendramata itu ya. Iya ada. Bagus tuh kemarin itu. Namanya apa kemarin Bu? Saya Begonia juga merah, begonia. Itu begonia. Oh, yang itu kan full merah itu ya, merah beranang itu ya. Oh, itu kalau yang itu aglonema. Aglonema itu ya. Ya, jenis aglonema. Yang itu yang saya sudah lama cari-cari karena saya kalau nyari kemana-mana susah sekali. Itu jenis Susah, ya? suksom. Suksom. Ya? Suksom. Itu dari jauh sudah kelihatan ya, merah banget gitu. Itu khasnya. Kalau suksom itu merahnya merah banget, ya merah darah ya. Merah darah. Ada lagi saya punya pink anjamani, ada red anjamani juga saya punya. Tapi itu ya beda memang dengan yang suksom. Suksom ini full merah. Merahnya. Atau kayak beberapa sih bilang itu red Sumatera gitu. Red Cochin ya macam-macam lah itu yang. Itu bisa membesar atau hanya sampai segitu aja Bu? Bisa tinggi, bisa panjang. Makanya kalau aglonema itu kan kadang-kadang juga bisa dipecah ya, bonggolnya itu beberapa ruas itu bisa diperbanyak dengan ini. Ditanam miring itu bisa. Tapi saya kalau suruh motong-motong gitu sayang ya. Saya dipotong itu. Iya, mending beli baru lagi gitu ya. Tunggu anaknya. Tunggu anaknya sebelahnya itu kan ada. Gitu. Scalathea saya juga lagi kumpulin. Ada berapa jenis Scalathea? Scalathea. Calathea. Oh, Calathea. 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 Itu yang gimana Bu? Pernah dengar saya? Itu banyak di halaman. Depan itu ya? Depan banyak. Itu apa namanya? Saya lihat di meja ruang tamu di depan tuh ada di. Oh, di resepsionis itu ya? Iya. Calathea ada yang daunnya lurik-lurik itu Calathea zebra itu. Ya itu. Jenis-jenis itu banyak cantik-cantik. Ada Calathea tisu. Itu kalau untuk ruangan cocok memang seperti itu Bu ya? Dia sih sebetulnya lebih baik kena sinar matahari. Oh, lebih kena sinar matahari. Lebih baik kena sinar matahari. Dia juga nggak terlalu doyan air ya. Gampang-gampang susah kalau Calathea itu. Gampang-gampang susah biaranya. Tapi kalau ditaruh di tanah kayak yang itu saya lihat di depan. Di depan malah subur itu ya? Subur banyak sekali itu.
Saya sempat Sudah dongkel tadi. Sudah dongkel tadi ya. Aduh, jadi malu. karena saya itu Mas, Iya. memang kalau lihat di apa namanya, nah itu hasratnya itu kan kalau lihat bunga itu langsung apa tumbuh gitu. Begitu lihat bunga gitu, apalagi kalau misalnya itu banyak gitu, saya pasti minta anaknya. Kemarin aja waktu acara di hotel di Trawas itu, saya minta sama petugas hotelnya, boleh nggak saya minta ini? Dapat saya 3 bunga, dapat Calathea juga, dapat Syngonium, sama Parijoto. Parijoto itu sekarang agak langka ya, nyarinya agak susah. Parijoto itu tanaman yang lucu, bunganya itu terus bisa dimakan. Ternyata dia tanaman obat juga. Jadi kemarin ya begitu dapat itu excited banget ya. Langsung saya search di Google, oh ternyata khasiatnya ini. Gitu. Kan saya kemarin sempat heran karena waktu saya tanya di hotel itu sama petugas tamannya, loh ini tanaman apa kok lucu, bunganya banyak terus kayak pagoda terbalik gitu, merah dan ungu, merah keunguan sebetulnya, fanta gitu warnanya. Nggak tahu Bu, itu bisa dimakan loh. Saya bilang, loh kok bisa dimakan? Iya. Gitu. Bunganya bisa dimakan? Iya, bunganya terus ada biji, bunganya itu menjadi biji kayak bonggolnya jambu air waktu masih kecil itu. Oh iya. Tapi warnanya merah gitu. Nah itu bijinya ternyata. Nah, saya tanya, itu bijinya bisa dimakan? Iya bisa dimakan, teman saya suka makan itu. Saya ingat, zaman kecil, dulu itu juga suka dipakai buat campuran rujak gobet gitu. Sama ibu-ibu di kampung gitu. Jadi, dan saya minta, ini bisa dipotek nggak? Oh enggak Bu, nggak bisa dipotek. Kalau Bu mau nyoba, coba aja dipotek. Waduh, daripada mati nanti di rumah kan. Terus saya minta ini, ada nggak ini yang boleh nggak saya minta benihnya? Nah, tadi kasih 1 polybag gitu. Terus kemudian saya Google, karena saya nggak tahu namanya. Ternyata Parijoto. Saya nama Parijoto dan banyak sekali khasiatnya ternyata tanaman obat. Jadi saya kemudian bersyukur dapat itu. Karena orang hotel sendiri nggak tahu kalau ternyata itu bunga langka. Bunga. Karena buat mereka ternyata buat tanaman hiasan, buat mini garden ketika ada di ruang meeting apa segala macam itu. Jadi ya lumayan lah. Nah kayak gitu. Terus juga dulu misalnya kalau saya ke Tuban ada pohon pisang, anak pisang saya minta saya tanam di pot juga. Pisang apa itu? Pisang tipas? Pisang ulin, enggak pisang buah, pisang ulin. Ya sekarang nggak berbuah. Saya pun nggak penting mau berbuah atau tidak, karena buat saya hiasan ya. Iya. Hiasan. Yang penting punya pohon pisang di halaman, meskipun hanya di pot gitu. Sama ya kadang-kadang pembantu saya suka ini ya, kalau masak daunnya suka diambil gitu. Untuk ya lumayan bisa, ya minimal buat saya sih 1, kalau saya untuk mempercantik halaman saya gitu ya, dan fungsinya juga saya kumpulkan juga kadang-kadang berdasarkan fungsinya juga, ya minimal kebutuhan sendiri terpenuhi sendiri dari kebun sendiri. Iya. Baik kalau mungkin saya ingin pendapatnya Bu Eka sebagai kolektor ya. Itu kan ada Bu, bunga-bunga musiman dan mahal itu loh. Dulu namanya apa yang daunnya lebar banget? Gelombang cinta. Gelombang cinta itu kemudian akhirnya tenggelam. Dan sekarang apa yang lagi naik itu? Aglonema masih. Aglonema sama Caladium. Nah, itu ada, gimana kalau menurut BK itu memang by setting atau memang alamiah atau memang permainan atau bagaimana itu? Kadang saya nggak paham ya. Dulu waktu beberapa tahun yang lalu sih. Oh ini daunnya 3 ini senilai sekian gitu kan ya. Daunnya 4 senilai sekian. Ya itu gitu. Daun. Ya tapi itu gini. Saya ralat dulu ya. Saya bukan kolektor. Saya belum sampai pada taraf itu. Kalau sebelum kolektor namanya apa berarti? Penggemar. Iya penggemar lah. Karena ya bahwa saya misalnya mengkoleksi beberapa, asal saya punya beberapa jenis itu iya, karena kadang-kadang kan cantik itu pengen punya ini apa sih jenisnya, tapi tidak sampai pada tahap yang kolektor. Kalau kolektor itu kan sudah yang saya harus punya, misalnya meskipun mahal dibeli ya sekian juta, saya nggak mau. Memang berburu gitu ya. Memang berburu karena ini koleksi saya belum punya. Kalau saya nggak sambil oh ini saya belum punya, ya udah saya beli. Oh ini sudah ada tapi saya masih pengen lagi, nggak apa-apa lah ini beli kayak gitu. Jadi belum yang memang dengan sengaja misalnya memburu, apalagi koleksi-koleksi yang langka-langka gitu ya. Saya enggak. Saya semua bunga saya beli. Perasaan asal saya suka saya beli. Iya. Enggak pandang itu langka, murah atau mahal itu enggak. Iya, enggak gitu.
Nah, kalau soal apa namanya, bagaimana harga pasar atau permainan pasar, saya kira itu juga ini ya, itu kan sebetulnya bergantung pada ini ya, hukum ekonomi saja. Ya, hukum Permintaan ekonomi. penawaran Ya, itu ya. iya, supply and demand kan. Kalau misalnya, apalagi kalau sekarang ini kan booming kan sejak corona kan sebetulnya. Ya. Bahwa ada beberapa bunga yang apa namanya booming, jenis-jenis tertentu ya, saya kira mungkin ya mungkin ya itu masih ada ya, terutama misalnya beberapa yang berhasil mengembangkan kawin silang dari jenis-jenis tertentu, misalnya bunga-bunga langka, itu mungkin harganya masih mahal. Tetapi ketika sejak corona ini kan beberapa jenis bunga kan kemudian jadi meroket harganya gitu misalnya, karena orang kemudian suka dan kemudian jadi berburu. Misalnya soal kaladium aja misalnya, dulu kan orang kan nggak tertarik untuk Tertarik, itu tanaman liar itu banyak dulu di pinggir-pinggir kali, pinggir banyak kali di itu kan sawah. Iya, Pak Coy ini ketua Bawaslu Ponorogo oh ya, punya keladi banyak sekali di kebunnya, keladi putih. iya. Banyak sekali, tunjukkan warnanya cantik, tunjukkan ke saya. Begitu dipindah ke rumah langsung jadi hijau. Dan itu kemudian diburu, habis ini diambil orang, itu sudah habis. Nah itu yang jadi memang apa namanya, ketika orang kemudian banyak tertarik gitu ya, dan itu pasti akan dengan sendirinya pasti akan punya harga. Baret misalnya, baret itu kan ya kan orang kemudian ketika ini, apalagi kemudian ketika tahu ternyata ada banyak jenis ya yang namanya kaladium itu. Saya juga gitu kan akhirnya dapat, lama-lama tahu kan, yang itu wayang, yang ini black velvet, yang ini baret, yang itu dragon scale misalnya. Ya yang mahal yang itu gitu misalnya. Yang lainnya sih paling mahal 50 ribuan. Tapi kalau yang black velvet atau dragon scale itu kadang-kadang orang suka ngawur itu ngasih harga itu daun. Hitung daun itu ya. Daun. Saya aja kemarin berapa 3 itu kalau nggak salah, berapa kemarin saya lupa. 250 atau berapa gitu yang black velvet itu. Ya, gitulah. Tapi memang gini, ada beberapa jenis tertentu yang saya rela merogoh kocek Lebih dalam gitu ya. agak dalam dikit ya. Jadi misalnya kayak kemarin sempat beli anggur Brasil ya, waktu itu memang belum banyak orang punya ya. Nah, itu kan perkiraannya boomingnya itu kan nanti 10 tahun lagi itu kira-kira itu baru mungkin setiap orang di halaman mungkin akan punya, itu harganya akan murah. Ya. Tapi pada saat saya beli tahun kemarin itu pas bareng dengan salah seorang kepala dinas saya lupa gitu di Kediri gitu ya. Beli, nanya ke penjualnya itu yang kemudian juga saya kenal baik itu. Dia beli 10 pohon, dikasih satu pohonnya 2 juta karena tingginya sudah 1,5 meter dan kondisi sudah berbuah gitu ya. Nah saya ditawarin, waktu saya mikir-mikir 2 juta saya nggak mau gitu kan. Terus belakangan kemudian saya pengen, ketika saya balik ke sana sudah habis gitu kan. Terus tinggal satu yang tingginya 1 meter, dikasih ke saya 1,5 juta. Saya beli. Nunggu anak-annya saya masih harus ngerawat 3 tahun lagi untuk berbuah misalnya, 2-3 tahun lagi untuk berbuah. Saya punya anaknya 2. Akhirnya kemudian saya kasih yang satu, saya kasihkan Pak Murtape, yang satu saya kasihkan Murtape Stipondo. Ya, terus yang satunya Mas Alfian Bojonegoro, yang anak-anaknya yang yang besar masih, yang 1,5 itu masih saya. Ini saya sudah panen beberapa kali itu. Yang itu. Dan ada juga yang misalnya jenis abiu yang kena itu Australia itu yang pohonnya udah besar 1,5 meter tingginya, itu juga harganya 1 juta. Tapi saya kemarin dilepas cuma 600 ribu. Nah, kayak gitu itu saya mau. Kemarin saya juga sempat beli aglonema 400 ribu gitu. Saya beli juga. Budget maksimalnya berapa? Kalau ini di atas sekian saya nggak mau beli deh itu. Apa? Itu tertinggi ya, itu 1,5 itu. 1,5 itu ya? Tertinggi. Saya lebih dari itu saya nggak pernah sudah. Ya? Nggak pernah sudah. Itu cuma satu itu aja ya. Yang lainnya saya nggak inilah. Kalau 600 misalnya, ada yang pernah beli bonsai asam ya 600 ribu itu ada. Tak aturkan Pak Aban waktu itu. Nah, terus apa lagi ya? Yes, gitulah. Ya kalau cuma masih kisaran ratusan ribu, insya Allah masih. Kalau pas moodnya dapet ya cocok, pas lagi pengen ya saya beli juga. Saya nggak matok apa gitu, harus punya ini, harus punya itu, enggak.
pas lihat topeng kadang nanya itu berapa itu, sambil lihat kantongnya juga, kalau nggak ada duit ya nggak maksa beli gitu. Nah kemarin di Jember juga gitu beli beberapa jenis ya, masuk begonia, kemudian apa kemarin ya itu habis 550. Hampir setiap pergi itu mesti oleh-olehnya kembang itu Bu ya? Ya insya Allah begitu. Iya. Jadi memang kadang-kadang mobil itu belakang itu Penuh dengan bunga. ya. Oke, saya kira itu Bu Eka, saya kira obrolan kita ini sangat panjang. Karena kalau ngomongin bunga itu Nggak bisa. Terima kasih Bu Eka atas perbincangannya. Selamat melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia.